Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak hal yang dianggap oleh manusia itu pantas dikeluhin kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dia ngerasa dicurangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita pengen belajar bagaimana merubah keluhan-keluhan, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah kekuasaan sebagai gubernur di Syam, Suriah. Sehingga suatu hari ketika dia sedang memantau keadaan rakyatnya, lagi belusukan keliling-keliling gitu, Abu Ubaidah pernah melewati suatu hutan yang tidak ada penduduk tinggal di sana. Tiba-tiba Abu Ubaidah bin Jarrah menemukan sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Ini lagi lewat nih bersama pasukannya, kayak lagi ada ekspansi gitu. Tiba-tiba ngelihat tiba-tiba Abu Ubaidah melihat sebuah gubuk di tengah hutan. Terus karena penasaran, Abu Ubaidah pun mendekat ke gubuk itu. Dari luar gubuk, Abu Ubaidah mendengar suara laki-laki bertahmid kepada Allah. Dari luar kedengaran ada seorang laki-laki bertahmid kepada Allah. Dia berucap, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Terus dia bertahmid, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Abu Ubaidah menjadi kepo. Mulailah Abu Ubaidah stalking, ngepoin, ini siapa nih yang punya akun? Kok postingannya itu positif terus gitu? Postingannya itu memuji-muji Allah. Allah maha baik, Allah baik banget, Allah luar biasa, Allah keren, Allah apa, terus memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu. Sampai akhirnya Abu Ubaidah penasaran. Maka Abu Ubaidah pun memberi salam, minta izin supaya dibolehkan masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Adkhul, kata Abu Ubaidah. Silakan, silakan. Akhirnya Abu Ubaidah pun masuk ke dalam rumah itu. Sementara prajurit-prajuritnya menunggu di luar. Ketika Abu Ubaidah masuk ke dalam rumah, Abu Ubaidah merasa heran karena dia melihat di dalam rumah itu hanya ada seorang kakek-kakek yang terbaring di atas tanah, nggak punya kasur, bahkan nggak punya tikar, nggak punya bantal, benar-benar terbaring di atas tanah. Dan rumahnya kosong, tidak ada perabotan apapun. Nggak ada tempat tidur, nggak ada lemari, nggak ada dapur, ya satu ruangan gubuk itu aja. Dan dia melihat seorang kakek-kakek terbaring sedang memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Ubaidah mendekat kepada kakek ini, ternyata Abu Ubaidah baru ngeh kakek ini adalah seorang tunanetra, tidak bisa melihat. Lalu dia melihat kaki kakek ini dalam keadaan lumpuh, tidak bergerak. Usianya sudah sangat tua, matanya buta, tubuhnya lumpuh. Yang bergerak dari tubuhnya cuma bibir saja, sambil berucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Abu Ubaidah pun duduk di sisi kakek ini. Kemudian Abu Ubaidah bertanya, Ya Abdullah, Ya Syekh, Kek, dengan siapa kakek tinggal di sini? Kakek itu menjawab, saya tinggal di sini dengan anak saya. Tadinya saya punya keluarga besar. Saya punya istri, punya beberapa orang anak. Tapi istri saya sudah meninggal,
anak-anak saya sudah meninggal, cuma tinggal satu orang. Terus kakek kenapa tidur di sini? Kata kakek itu, saya lumpuh dan saya tidak bisa melihat. Tapi Allah maha baik, kata kakek ini. Abu Ubaidah makin penasaran. Orang miskin, sebatang kara, lumpuh, udah tua, nggak bisa ngelihat, nggak punya siapa-siapa kecuali anaknya satu-satunya. Abu Ubaidah bertanya, "Kek, saya dengar dari tadi kakek itu terus memuji Allah. Dari sejak saya di luar rumah, saya dengar kakek ini terus memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi saya perhatikan, sepertinya kakek ini tidak punya kehidupan yang layak. Rumahnya gubuk, di dalam rumah nggak ada apa-apa, kakek sakit-sakitan, nggak punya keluarga. Saya penasaran, apa yang kakek syukuri kepada Allah sehingga kakek tidak berhenti mengucapkan Alhamdulillah. Perasaan nikmatnya kayak gini-gini aja nih. Terus apa yang kakek syukuri?" Kakek ini tersenyum. Kemudian kakek ini mengatakan, "Wahai Tuan, ada dua nikmat yang diberikan Allah kepada saya, dan itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Yang nikmat ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Ada dua nikmat yang diberikan Allah kepada saya, yang nikmat ini khusus hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Dan dua nikmat ini lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Lebih saya sukai daripada keluarga, lebih saya sukai daripada harta, lebih saya sukai daripada jabatan, lebih saya sukai daripada kesehatan fisik. Karena dua nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai." Akhirnya Abu Ubaidah bertanya, "Ya Syekh, Kek, apa dua nikmat yang Allah berikan kepada kakek yang tidak diberikan kepada sembarangan orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai?" Kakek ini menjawab, dua nikmat itu adalah qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Dua nikmat yang diberikan Allah hanya kepada orang yang Allah cintai adalah nikmat hati yang selalu mampu bersyukur dan nikmat lisan yang selalu mampu berzikir. Bukankah kita banyak melihat orang kafir yang sehat walafiat? Bukankah kita banyak melihat orang kafir yang keliling dunia, sukses secara bisnis? Produk-produknya ada di seluruh dunia. Bukankah kita melihat orang kafir itu sukses dalam karir-karirnya? Allah berikan nikmat itu kepada orang mukmin dan kepada yang tidak mukmin sekalipun. Karena nikmat itu nikmat murah, Allah berikan kepada siapa saja. Sehingga itu bukan ciri bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah, sehingga kita menilai diri kita menjadi orang yang kurang beruntung karena kita tidak diberikan nikmat yang Allah berikan kepada orang kafir. Sehingga kita menjadi orang yang kurang beruntung karena harta kita sedikit, dan orang kafir lebih beruntung karena hartanya berlimpah. Makanya saya bilang di awal, pasti dia nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak ngerti Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya dia mengerti, maka dia akan bersyukur kepada Allah dan tidak akan berhenti untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu nikmat qalban syakiran. Kalau hati kita mulai merasa tidak puas dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hati kita mulai mengeluh terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, saat itulah kita harusnya banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Allah memberikan hidup kita dengan fasilitas yang banyak, tapi kalau Allah cabut nikmat qalban syakiran, dia akan jadi orang yang sengsara. Allah kasih harta yang banyak, Allah kasih qalban syakiran, hati mengeluh karena dia tidak diberikan qalban syakiran, walaupun diberikan semua nikmat dunia. Makanya kakek ini mengatakan, saya mendapatkan dua nikmat yang Allah tidak berikan kepada siapapun kecuali kepada kekasihnya, yaitu nikmat qalban syakiran,
saya selalu bersyukur, saya selalu merasa bahagia, saya selalu merasa cukup. Walisanan dzakiran, dan lisan saya dibimbing dengan hati yang bersyukur itu untuk selalu berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati yang tidak bersyukur akan membimbing lisannya untuk mengeluh, akan membimbing lisannya untuk mengutuk, akan membimbing lisannya untuk menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Sahha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Hati itu kalau benar, maka seluruh anggota organ tubuhnya akan benar, termasuk lisan. Kalau hatinya rusak, maka seluruh organ tubuhnya termasuk lisan juga akan menjadi rusak. Teman-teman yang dirahmati Allah, tuh kan Al-Ghani, Al-Khafi, At-Taqi. 4 orang ini kalau ada pada 4 karakter ini kalau ada pada diri seseorang, sa'idun, orang yang paling bahagia. Apa mukmin? Orang yang selalu percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau dikatakan la tahzan, innallaha ma'ana, maka selesai sudah masalah dia. Abu Bakar pernah khawatir ketika sedang bersembunyi di dalam Gua Thur bersama Rasulullah. Kemudian dikejar oleh musuh-musuhnya, ingin membunuh mereka, ingin menangkap mereka. Bahkan bisa saja saat itu juga kalau musuhnya ngelihat ke bawah, mereka akan langsung ditusuk dengan tombak, akan dibunuh di situ atau akan dibakar hidup-hidup. Kekejaman Abu Jahal itu sudah dikenal di kota Makkah. Dalam keadaan yang sangat khawatir, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah kaki mereka, kalau mereka melihat ke bawah betis mereka, mereka akan menemukan kita ya Rasulullah, mereka akan menangkap kita ya Rasulullah." Dalam keadaan Abu Bakar sedih, khawatir, galau. Dan itu sifat manusia, orang mukmin pun mengalaminya. Orang beriman pun sekelas Abu Bakar khawatir, sedih, galau, tapi obatnya tetap iman. Bedanya mukmin dengan enggak mukmin. Orang mukmin kalau ada sedih, kalau ada galau, kalau ada khawatir, obatnya itu adalah mengingat Allah. Ala bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu mukmin. Innamal mu'minun, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itulah obat orang yang beriman. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir, tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang, ada Allah, tenang, Allah membantu. Bukankah semua itu di tangan Allah? Langsung dia menjadi tenang. Itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah. Itu nggak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Tapi bagi orang mukmin, Allah di hatinya, sehingga ketika dia diingatkan dengan nama Allah, otomatis dia menjadi tenang. Ya Abu Bakar, kata Rasulullah, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, kata Rasulullah, kenapa engkau berpikir kita hanya berdua ya Abu Bakar? Bukankah Allah yang ketiga? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Langsung tenang Abu Bakar As-Siddiq. Qalban syakiran. Ini mukmin.
Kata Nabi, orang yang paling beruntung mukmin, ghaniyun, mukminun, ghaniyun, khafiyun, taqi. Mukmin orang yang kalau diingatkan dengan nama Allah tenang. Kalau dikembalikan kepada Allah suatu urusan beres. Kadang dia juga kadang-kadang ada masalah, namanya manusia. Coba teman-teman perhatikan pembukaan dari surat Al-Anfal. Apa isi dari ayat pembukaan surat Al-Anfal? Yas'alunaka 'anil anfal. Isi dari pembukaan surat Al-Anfal itu adalah keributan antara para sahabat. Dan yang agak-agak unik, ributnya itu masalah duit lah gitu. Masalah harta, masalah ghanimah. Bayangin sahabat senior muhajirin ahlu badar ikut perang badar, bisa-bisanya juga ribut hanya gara-gara masalah ghanimah. Itu kan, tapi itulah manusia. Dan itu bisa jadi bahan ribut semua orang, baik dia orang yang solih atau apalagi nggak solih, sama. Masalah warisan, masalah pekerjaan, masalah dagang, masalah bisnis, masalah transaksi, kelas ribut, itu wajar, manusiawi. Tapi yang hebat dari orang mukmin, ketika diingatkan dengan nama Allah, katakan ghanimah itu milik Allah dan Rasul, beres semua urusan mereka. Jadi mukmin itu bukan tidak pernah khawatir, nggak pernah galau, nggak pernah sedih, karena itu sifat manusia. Tetapi menjadi manusia saja kita tidak bisa bahagia. Hanya bermodalkan manusiawi kita nggak bisa bahagia. Harus plus manusia plus iman baru bahagia. Innal insana lafi khusr. Jelaskan ayatnya. Pada dasarnya kata Allah, manusia itu khusr, rugi, sengsara, ngeluh. Itulah sifat manusia. Khuliqal insan halu'a. Itulah manusia. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Kalau kita cuma pakai modal manusia, manusiawi kan sedih, ya manusiawi. Manusiawi nggak sih ngeluh, ya manusiawi. Manusiawi nggak sih marah, ya manusiawi. Tapi tahukah kita manusia itu khusr? Kalau cuma pakai modal manusia, kita lebih sering sengsaranya daripada bahagia. Khusr. Halu'a. Idza masyar jazua wa idza massahul khair manu'a. Sama aja. Dikasih ujian jazua, dikasih nikmat manu'a. Dikasih ujian dia ngeluh, dikasih nikmat juga dia ngerasa kurang. Itulah insan. Makanya Allah katakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, artinya sepanjang hidup, demi dunia, demi umurnya manusia, masa, waktu yang kita lalui, demi umurnya manusia, dari sejak dilahirkan sampai dia wafat, kalau dia cuma jadi insan, pasti lafi khusr, pasti dalam keadaan sengsara, rugi. Kecuali illalladzina amanu, kecuali kalau dia beriman. Jadi nggak cukup teman-teman kita menggunakan alasan manusiawi. Namanya manusia kan emang gitu, ya, tetapi khusr. Kalau mau falah, kalau mau beruntung, maka dia harus menambah, mengupgrade statusnya dari sekedar insan menjadi mukmin, baru dia menjadi orang yang lebih falah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau dia yu'minun, beriman, baru dia menjadi orang yang dapat petunjuk dan baru menjadi orang yang muflihun, orang yang bahagia. Kalau dia yu'minun. Itu jelas pembukaan surat Al-Baqarah.